Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Abdul Haq, mahasiswa TEM 2019 dengan NIM P22030119034 kelas B2. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer yang berjudul Konsep State Frekuensi Prosesor dalam Menghemat Daya. Langsung saja. Pertama kita akan membahas yaitu penskalaan frekuensi. Itu dikenal sebagai pelambatan CPU. Frekuensi mikroprosesor dapat secara otomatis disesuaikan dengan cepat tergantung pada kebutuhan aktual untuk menghemat dan mengurangi jumlah panas yang dihasilkan oleh chip. Penskalaan frekuensi dinamis membantu menghemat baterai pada perangkat seluler, mengurangi biaya pendingin dan kebisingan pada pengaturan komputasi yang senyap atau dapat berguna sebagai ukuran keamanan untuk sistem yang terlalu panas. Misalnya seperti setelah terjadinya overclocking yang buruk. Kemudian ada penskalaan frekuensi dinamis digunakan di semua rentang sistem komputasi, mulai dari sistem seluler hingga pusat data guna mengurangi daya pada saat beban kerja rendah. Throttling juga dikenal sebagai underclocking otomatis. Overclocking otomatis tersebut juga kita kenal boosting, juga secara teknis merupakan bentuk penskalaan frekuensi dinamis secara relatif baru dan biasanya tidak dibahas dengan throttling. Kemudian kita membahas juga fungsi penskalaan frekuensi ini, yaitu terdapat tegangan merupakan penentu utama penggunaan daya dan pemanas. Tegangan yang diperlukan untuk operasi yang stabil ditentukan oleh frekuensi clock circuit dan dapat dikurangi jika frekuensi juga dikurangi. Pada dinamis saja tidak memperhitungkan total daya chip, namun karena ada juga daya statis yang terutama disebabkan oleh berbagai arus bocor. Karena konsumsi daya statis dan waktu eksekusi asimptotik, telah ditunjukkan bahwa konsumsi energi dari perangkat lunak menunjukkan perilaku energi cembung, yaitu terdapat frekuensi CPU yang optimal di mana konsumsi energi minimal. Arus bocor menjadi semakin penting karena ukuran transistor menjadi lebih kecil dan level tegangan ambang lebih rendah. Kemudian efisiensi beberapa komponen yang kelistrikan seperti pengatur tegangan berkurang dengan meningkatnya suhu, sehingga penggunaan daya dapat meningkat seiring suhu meningkat juga. Nah, di sini ada semacam ilustrasi hubungan penggunaan daya, yaitu melibatkan 3 variabel. Yang pertama itu RAM, kedua CPU, yang ketiga GPU. Nanti 3 variabel ini akan mempengaruhi suhu dan daya. Nah, di sini kita lihat RAM memiliki terjadi kenaikan kinerja sehingga suhu meningkat dan penggunaan daya meningkat juga. Kemudian di sini ada juga penggunaan RAM meningkat dan penggunaan CPU meningkat juga sehingga suhu yang dikeluarkan mesin itu naik dan penggunaan dayanya pun bertambah. Kemudian di sini 3 variabel tadi menjadi naik, RAM menjadi naik, CPU kinerjanya bertambah, GPU pun kinerjanya bertambah pula, sehingga menyebabkan suhu menjadi naik lagi dan penggunaan daya akan banyak digunakan, sehingga nanti daya ini bisa digunakan dalam waktu yang singkat saja. Nah, dari yang tadi itu ada dampak kinerjanya, yaitu pertama underclocking. Sebenarnya ini bukan ini ya. Underclocking ini dikenal juga sebagai downclocking, memodifikasi komputer atau pengaturan waktu sirkuit elektronik agar berjalan pada kecepatan clock yang lebih rendah dari yang ditentukan. Underclocking digunakan untuk mengurangi konsumsi daya komputer, meningkatkan masa pakai baterai, mengurangi emisi panas, dan juga dapat meningkatkan stabilitas dan kompatibilitas sistem. Underclocking dapat diterapkan oleh pabrik, tetapi banyak komputer dan komponen mungkin di underclocking oleh pengguna akhir. Ini supaya sistem kita lebih tahan lama dan awet. Cuman kelemahannya itu di sini kalau underclocking ini spesifikasi yang kita dapat menjadi rendah. Kemudian ada overclocking, adalah praktik meningkatkan clock rate komputer melebihi yang dispesifikasi oleh pabrikan. Biasanya dengan operasi juga dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional komponen pada kecepatan yang dipercepat. Perangkat semikonduktor yang
dioperasikan pada frekuensi dan voltase yang lebih tinggi, menciptakan konsumsi daya dan panas. Nah, kalau tadi kan penggunaannya berendah, kalau overclocking ini penggunaannya lebih tinggi, lebih besar, sehingga memacu komponen-komponen tadi untuk bekerja keras sehingga terjadinya panas dan berakibatkan penggunaan daya yang boros. Nah, kemudian ada implementasi dari frekuensi-frekuensi tadi. Pertama itu teknologi pelambatan CPU Intel. Itu pada speed step digunakan dalam jalur CPU seluler dan desktop. Kemudian ada juga AMD, dia menggunakan dua teknologi pelambatan CPU yang berbeda. Teknologi AMD Cool and Quiet digunakan pada desktop dan jalur prosesor server. Tujuan dari Cool and Quiet bukanlah untuk menghemat masa pakai baterai, karena tidak digunakan pada lini prosesor mobile AMD, melainkan dengan tujuan untuk menghasilkan lebih sedikit panas yang pada gilirannya mungkin kipas sistem berputar ke bawah ke kecepatan yang lebih lambat, sehingga menghasilkan operasi yang lebih dingin dan lebih hening. Itulah namanya teknologi tersebut. AMD PowerSnow, teknologi pelambatan CPU digunakan dalam mini prosesor selulernya. Meskipun beberapa CPU pendukung seperti AMD K6 generasi 2 dapat ditemukan di desktop juga. Kemudian implementasinya ada juga chip 36 prosesor ASAP1 adalah salah satu chip prosesor multi-core pertama yang mendukung operasi jam yang sepenuhnya tidak dibatasi. Atau disebut hanya memerlukan frekuensi di bawah maksimum yang diizinkan. Termasuk perubahan juga frekuensi start and stop yang sewenang-wenang. Chip 167 prosesor ASAP2 adalah chip prosesor multi-core pertama yang memungkinkan prosesor individu untuk membuat perubahan sepenuhnya tanpa batasan ke frekuensi clock mereka sendiri. Kemudian yang terakhir ada AMD PowerTune dan AMD Zero Core Power. Ini adalah teknologi penskala frekuensi dinamis untuk GPU. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.